tahun lalu kita mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu legenda F1, yaitu Kimi Raikkonen. Dan tahun ini, kita akan mengucapkan selamat tinggal lagi kepada legenda lainnya, yaitu Sebastian Vettel, sang juara dunia termuda dalam sejarah F1, dan tentunya juara dunia F1 4 kali itu akan menutup kisah legendarisnya di F1 pada akhir tahun 2022. Ya, F1 akan kehilangan seorang figur besar pada akhir 2022, namun gue yakin kita semua ya pasti akan segera move on ketika checkered flag Abu Dhabi Grand Prix telah dikibarkan. Namun gue juga yakin setelah Sebastian Vettel memutuskan bahwa dia akan pensiun setelah musim 2022, muncul berbagai opini apakah emang saatnya udah tepat bagi Asep untuk menutup karirnya, atau sebenarnya dia masih memiliki bensin di tangkinya dan sebenarnya pun masih bisa balapan selama 2-3 tahun lagi. Sebelumnya mari kita bahas 2 musim terakhir Sebastian Vettel di F1. Setelah 2020 yang buruk di musim terakhir bersama Ferrari, dia pindah ke Aston Martin yang mengalami musim yang solid di 2020 dengan nama Racing Point. Sehingga dia memiliki harapan bahwa proyek baru ini dengan Aston Martin dapat membangkitkan Sebastian Vettel yang dulu. Sayangnya performa Aston Martin di 2021 menurun jika dibandingkan dengan 2020. Dan Sebastian Vettel sendiri juga harus adaptasi dengan lingkungan, tim, mobil, dan PU baru. Sehingga performa keduanya di 2021 tidak konsisten. Hasil terbaik Sebastian Vettel di 2021 ialah ketika ia meraih podium di Azerbaijan Grand Prix, yang dimana akhir balapan itu dipenuhi dengan drama, dan sebenarnya dia juga meraih podium di Hungaria, namun dia didiskualifikasi karena kekurangan bensin saat sampel. Biasalah. Sepanjang musim 2021, yang dimana terdapat 22 balapan, Sebastian Vettel hanya meraih 7 kali top 10, dan tentu ini bukan hasil yang memuaskan dan dia hanya finish di posisi ke-12 di standings. Jika kita bandingkan dengan rekan timnya yaitu Lance Stroll, dia meraih 9 kali top 10, dan sebenarnya mengimbangi si Asep, baik itu di qualifying ataupun race. Dan jujur aja nih, Asep tuh terbantu dengan hasil podium dan posisi tinggi lainnya saat dia finish di poin, dan ini membantu dia meraih poin lebih banyak dari Lance, karena Lance tuh average positionnya pas 2021 itu sekitar P8, P9 gitu. Hasil ini tentu memanglah kurang memuaskan bagi satu tim setelah musim yang solid di 2020. Namun yang paling penting ialah sekarang bagaimana cara mereka manfaatkan regulasi baru 2022 dan membangun mobil yang kompetitif. Datanglah musim 2022 dan saat tes pramusim, Aston Martin tuh memang merupakan tim yang jarang disorot sih saat itu. Karena mobil mereka tuh nggak menunjukkan hal-hal yang spesial, dan walaupun terdapat beberapa isu saat testing, tapi tes pramusim ya begitulah, lap time nggak penting, karena semua tim menguji hal-hal yang berbeda tentunya saat itu. Performa tim dapat kelihatan setelah qualifying balapan pertama yaitu di Bahrain Grand Prix. Dan berita buruk melanda Aston Martin ketika Asep tes positif COVID-19 dan tidak bisa mengikuti 2 balapan pertama di Bahrain dan Saudi Arabia. Yang lebih parah lagi, mobil AMR22 ini sangat tidak kompetitif, dan ini saja sudah merupakan kabar buruk untuk tim, terutama Sebastian Vettel. Lalu bencana kembali menimpa tim ini ketika Australian Grand Prix. Ya, saat itu sih Asep udah fit dan siap balik balapan. Tetapi ya semuanya kacau saat mereka crash di free practice, qualifying, dan saat race pun Asep crash kembali dan DNF. Di sini nih, sudah mulai bermunculan pendapat nih, apakah ini akhir dari Sebastian Vettel di F1? Well, ini masih 3 balapan dan anything can happen, ya kan? Well, itu yang terjadi, dan Asep tampil impresif di Imola ketika ia finish di posisi ke-8. Lalu dia meraih hasil terbaiknya sejauh ini di Azerbaijan Grand Prix ketika ia finish di posisi ke-6. Walaupun Aston Martin tuh kenceng di race, mereka tuh bagaikan siput di qualifying dan sering banget mereka KO di Q1. Hai ya, hal ini sampai sekarang masih bikin gue frustasi asli. Dan sebelum Hungarian Grand Prix, ya kita semua tahu apa yang terjadi ya. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Yes, Sebastian Vettel mengumumkan bahwa ia akan pensiun setelah 2022, dan sayangnya performa dia di 2022 ini sebenarnya solid. Bahkan performa dia di 2022 ini jauh lebih baik dari performa dia di 2021. Mengapa gue bilang begitu? Karena sampai Singapura Grand Prix yang dimana gue merekam video ini
setelah Singapore Grand Prix ya. Dia telah meraih 7 kali top 10 finish dan dia sudah menyamai rekor top 10 finish dia dari musim lalu. Dan kita masih ada sisa berapa balapan tuh, lupa gue. Di mobil yang lebih pelan tentunya dari musim lalu. Dan dia andaikan mobil dia musim ini sekencang Alpine atau McLaren musim ini, mungkin dia masih mikir 2 kali untuk pensiun. Ya nggak tahu juga sih, tapi itulah asumsi para fans dan termasuk gue. Karena dia tentunya tidak ingin balapan di belakang. Dan yes, walaupun Aston Martin itu bukan tim papan atas, setidaknya dia ingin melihat progres di 2022. Tapi ya sayangnya, Aston Martin malah nurun. Namun hal ini juga sangat disayangkan nih, karena gue punya feeling bahwa Aston Martin bakal lebih bagus di 2023. Dan bisa aja menjadi tim papan tengah terbaik di 2023. Hanya feeling aja sih, tapi kan Aston Martin ini emang lagi masa pembangunan dengan target mereka akan bersaing buat juara dalam 5 tahun, kalau nggak salah ya. Tapi tentu hal yang paling mendorong dia untuk pensiun ialah dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan dengan F1 yang makin tahun makin padat nih, dia merasa bahwa dia mungkin nggak maulah hal itu. Apalagi kalau balapan hanya buat sesuap poin aja. Tentu dia juga aktif dalam climate changes dan ingin terus aktif dalam hal itu. Jadi ya memang sudah terlihat bahwa dia pensiun bukan karena performanya sih yang udah tidak bersaing lagi, karena menurut gue dia masih bisa bersaing, tetapi karena ada hal yang lebih penting dari F1, dan kita juga harus merespek itu, karena ya kalau memang udah nggak ada passion atau kelaparan untuk berada di F1 ya sulit gitu. Tapi bisa aja dia balik lagi ke F1, apalagi Audi akan bergabung di F1 pada 2026, dan ini udah muncul nih teori-teori apakah dia akan bergabung dengan Audi di tahun itu atau apalah ya. Manufakturer Jerman yang mungkin dapat menarik perhatian dia kan untuk balik ke F1 kayak seseorang dulu tuh, siapa ya? Tapi kita lihat aja lah. Karena feeling gua, dia masih bisa bersaing di F1 sebenarnya. Dan dia sering menunjukkan hal itu di 2022. Ya, tapi memang dia memiliki target lain dan dia pada akhirnya kita semua harus mengerti dan respect dengan keputusan dia. Sekian dari video ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya kalian juga berpikir hal yang sama? Tapi ya, at the end of the day, mungkin kita harus respect juga lah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.